Halo semuanya, sekarang kami bertiga akan obrolkan tentang membahas perbedaan di setiap daerah kita. Mengobrol tentang perbedaan. Betul. Benar kan? Ngobrol. Benar. Mungkin kita bakal langsung perkenalan tuh sambilan menanyakan tentang ciri khas di daerah-daerah masing-masing teman-teman kita ya. Mungkin dari pertama, boleh. ayo Rizky perkenalkan dan daerah asal mana gitu, langsung habiskan. Oke, siap. Jadi semuanya perkenalkan, nama aku IKD Rizky Dito Widiasa. Jadi panggilan aku biasanya Rizky. Aku dari Bali. Mulai yang mana dulu nih? Dari makanan kita. Oke, makanan ya. Dulu biar lapar. Jadi di Bali itu ada beberapa makanannya. Gue sebutin per aja lah ya. Oke, boleh. Nah, yang pertama ini yang paling ikonik itu sebenarnya babi guling. Nah, babi guling ini tahu sendiri lah ya, bahan utamanya itu babi. Terus bahan yang lainnya diisi berbagai macam bumbu seperti kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai, dan rempah-rempah lainnya yang menambah cita rasa. Jadi yang ditonjolin dari babi gulingnya ini karena rasa dagingnya yang empuk dan juga bahan kulit hasil panggangannya itu yang garing. Jadi kulit babi guling itu terkenal garing lah pokoknya. Tapi tentu saja babi guling ini non halal. Oke. Jadi gimana ya? Kurang bisa dinikmati semua gini ya, semua umat lah ya. Nah, terus kita masuk ke makanan yang kedua, bebek betutu. Jadi bebek betutunya ini tampilannya tuh ya gimana ya? Gimana sebutannya? Bebek kukus terus bumbunya bumbu kuning gitu. Gue jelasin ya. Jadi bebek betutu ini menggunakan daging bebek sebagai bahan utama. Biasanya bebek betutu ini dimasak diantaranya bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, serta bumbu-bumbu lainnya. Nah, bebek betutu ini memiliki rasa yang enak serta empuk karena penggunaan rempah yang kuat. Nah, keunikan dari bebek betutu ini proses masaknya tuh yang rada lama. Waktu itu hingga 7 jam. Makanya pas kita makan bebek betutu tuh rasanya tuh gimana ya? Lembut gitu. Terus kulitnya tuh enak, meresap rempah-rempahnya. Tuh. Bisa dibayangkan ya, enak banget kalau ya, bisa ya. Malam-malam itu lapar jadinya. Iya. Pokoknya kayak akan rempah lah bebek betutu satu ini. Mantep nih. Terus apa lagi Ki? Nah, yang ketiga itu sate lilit. Sate lilitnya ini biasanya ditusuk menggunakan batang bambu. Sate ini kemudian dililitkan pada tusuk yang pipih. Nah, bahan utama dari sate lilit ini biasanya menggunakan daging ikan tenggiri dan daging ayam. Bumbu-bumbu yang digunakan pada sate lilit diantaranya jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, dan berbagai bumbu lain. Nah, kemudian daging untuk sate biasanya digiling sampai halus dan kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu seperti yang gua sebutkan tadi. Setelah dililitkan pada batang bambu, sate kemudian dibakar hingga matang. Nah, itu cara memproses sate lilit. Kalau untuk rasa sate lilit ini lebih ke gini sih ya, lebih ke pedas-pedas gurih gitu ya rasanya. Terus kita bisa juga ngerasain sedikit rasa dari bambu-bambu yang kita pakai untuk sate lilit gitu. Jadi ya kecampur gitulah rasanya. Di mix berarti ya banyak rasa ya di sate lilit itu. Oke. Nah, yang terakhir itu kan lawar. Lawar ini merupakan makanan khas Bali berupa campuran daging cincang dan sayuran yang diberi bumbu khusus. Bumbu-bumbu yang digunakan diantaranya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Lawar ini menjadi khas karena campuran kelapa parut. Sebenarnya lawar itu ada 2 jenis ya. Yang pertama lawar yang memang tradisional di Bali, sama yang kedua memang dimodernisasi buat
istilahnya buat orang-orang luar lah ya, supaya bisa menikmati juga. Nah, yang gua sebutkan tadi itu kan lawar yang dimodernisasi. Sementara lawar yang tradisional itu sebenarnya menggunakan babi, daging babi sebagai bahan utamanya. Oke. Kemudian lawar tersebut dicampurkan dengan darah babi gitu. Tapi ya tetap dimasak lah ya, biar tidak amis tuh. Jadi itu perbedaannya. Nah, yang kedua kita sebutkan kesenian ya. Oh iya, kesenian yang ada di Bali itu, biar kita tahu apa. Nah, kesenian yang ada di Bali itu salah satu yang paling ikonik itu genjek ya. Gue jelasin, genjek merupakan kesenian yang mengandalkan keharmonisan dan kekompakan warna vokal tanpa iringan alat-alat musik. Nah, genjek ini berasal dari kata genjak yang berarti bersenda gurau. Genjek mulai ada di Kabupaten Karangasem sebelum Gunung Agung meletus, yakni sekitar tahun 1961. Sedangkan Gunung Agung meletus pada bulan Februari 1962. Nah, genjek ini sendiri berkembang pada masyarakat petani sebagai musik hiburan di sela-sela musim tanam dan musim panen. Nah, pada mulanya, genjek dimainkan oleh kaum laki-laki setelah musim panen atau ketika ada waktu sela di antara musim-musim tanam dan musim panen. Nah, di waktu-waktu senggang tersebut, mereka berkumpul, bercerita, minum tua. Kalau kalian nggak tahu tua itu alkohol lah ya. Alkoholnya Bali. Dan bersenda gurau. Sambil bersenda gurau dan minum tua, secara spontan mereka menyanyikan lagu dipadukan dengan cipak. Nah, cipak ini merupakan seni vokal tidak bermakna tetapi tertata dengan ritme yang baik sehingga menghasilkan seni vokal yang harmonis tanpa iringan alat musik. Jadi ibaratnya kalau modernnya tuh kayak ngeyel gitulah istilahnya, tahu yel kan? Yel gitu loh kan, kita kan berame-rame kita sebutnya yel gitu. Tapi ini kan namanya kan cipak gitu kan nih. Jadi kayak kita apa namanya, gimana kita pakai kamben, hanya memakai kamben, terus dada kita dibuat silang begini pakai apa namanya warna putih pokoknya. Terus kita berkumpul gitu sama lelaki, terus kita ya berkumpul, bergurau kayak gitulah. Itulah istilah genjek. Nah, sekarang yang ketiga, sejarah Bali. Nah, Bali ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kekuatan yang maha agung. Sumber tertua yang menggunakan istilah Bali adalah Kitab Pragueda pada bagian Kitab Satapala Brahmana 11561. Karena itu istilah Bali bukan hanya digunakan untuk menamakan Bali saja. Jadi jauh sebelumnya tuh Bali sudah digunakan untuk menyebutkan banyak hal, terutama dalam kebudayaan Indo-India. Nah, itu penjelasan gue mengenai asal gue dari Bali. Oh iya, bagus sekali ya penjelasannya tuh, kayak kita bisa menggambarkan jadinya kayak kita seakan-akan jadinya kayak hidup di Bali nih jadinya. Tahu gitu kayak, makanannya kayaknya enak-enak gitu loh. Terus kalau di Bali kita bisa nemuin kesenian kayak genjek gitu kan, tari genjek gitu kan. Setelah itu ternyata kita juga tahu dari mana asal-usul Bali. Ya, gitu. Dapat info-info baru lah. Iya, benar banget. Jadi kalau kita ke Bali kita tahu mau makan apa gitu kan. Betul. Kalau makan Bali ayam betutu aja lah. Oke. Boleh selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Sony. Sony next. Oke. Ya, perkenalkan nama gue Sony, gue dari Bekasi. Nah, nama panjangnya Sony Andika Gutama. Mungkin yang pertama ngejelasin dari makanannya kali ya. Ya, boleh jelas. Makanannya tuh yang setahu gue, dia tuh kan dari Jakarta juga ya, dari Betawi. Itu kebanyakan tuh kue keringnya, cemilan-cemilannya lah. Oh. Nah, itu tuh kayak ada kue cucur, kue cincin. Nah, dari minumannya mungkin ada bir peletok. Apa tuh? Yang mau denger gak? Nah, pertama dari kue cucur dulu ya. Ya. Nah, kue cucur itu kuenya tuh kayak dari gula merah,
sama tepung beras Ah. gitu. Nah itu punya bentuk bundar yang bagian tengahnya itu lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Jadi kayak tahu kue ape nggak? Kue ape. Yang gimana itu? Wah, gue belum denger sih jujur. Gimana itu? Pokoknya itu Coba bentuknya dijelasin. kayak gunung gitu, kayak gunung kecil. Oh iya. Yeah. Yang Silakan. pinggirannya lebih tipis daripada tengahnya lah. Okay. Nah itu dan rasanya itu lebih ke manis gula merah legit. Nah ini yang satunya tuh kue cincin. Kue cincin itu nggak jauh beda dari kue cucur sih. Dia dari gula merah juga. Cuman dia dibentuknya bentuk cincin gede kayak donat gitu. Tapi segede-gede, yang gede-gede banget lah. Kuenya kering kan, bukan lembut kan? Kalau yang kue cucur tuh lebih ke lembut gitu. Kalau kue cincin lebih kering banget kalau kue cincin. Enak dong ya. Dari itu ada enak itu buat cemilan jajanan pasar lah aku bilangnya. Satu lagi ada bir peletok, ini yang udah agak jarang sih. Bir peletok tuh pernah minum dulu. Bir peletok tuh bukan alkohol. Jadi bir peletok itu minumannya itu terbuat dari jahe, kayu manis, kapulaga, cengkeh. Nah itu dari rempah-rempah kayak gitu deh pokoknya. Nah itu tuh jamu dong ya? Nah iya, sebenarnya kayaknya jamu sih ya. Cuman kayak sekarang udah dimodernisasi jadi kalau gue prefer lebih suka pakai es. Itu ada alkoholnya nggak? Nggak ada. Biar itu pakai BIR. Nah itu tuh dari bahasa Arab yang artinya itu sumur atau sumber air. Wah, itu banyak banget khasiatnya sih selalu buat kayak ngangetin badan kalau yang anget kayak gitu segala macam. Oh berarti ini tulisannya BIR ya? Oh bukan BER. Oh ternyata ada kosakata baru ternyata ini. Dapat biar kita ternyata tidak selamanya bir itu tuh alkohol, ternyata bir itu juga mata air ya. Dulu tuh kok kan sebagai orang muslim ya. Ya. Kok ini nyokap gue minum bir. Aduh. Iya. Terus disuruh minum bir, cobain minum bir tuh haram ya? Iya, kalau di muslim nggak boleh. Pantes bingung ya, kok bir boleh diminum sekarang ya? Iya, kok nyokap gue ngajarin minum bir gitu. Waduh. Oke. Nah, lanjut ke tarinya kali ya. Ke tarinya itu ada tari topeng. Tari topeng itu nyampurin antara seni musik, seni tari, sama sandiwara. Sebenarnya itu kayak lawakan zaman dulu gitu. Tapi yang niat gitu. Yang hiburan zaman dulu kan. Nah itu tuh nari dengan cerita si jantuk, kawin muda, si pendekar itu tapi pakai topeng kayak gitu. Pokoknya nari pakai itu. Sebenarnya jujur gue belum begitu tahu sih, baru dengar malah. Tapi pokoknya ada kayak gitu. Ngejelasin tentang Bekasi sendiri. Bekasi itu kan dari bahasa Dayak Sunda Sembawa atau Jayagiri. Itu sebutan Bekasi tempo dulu tuh. Nah itu tuh termasuk kerajaan apa? Itu pokoknya kan sebentar. Itu kerajaan Tarumanegara. Nah kebetulan tuh kalau nggak salah katanya Bekasi itu ibu kota Tarumanegara zaman dulu. Nah ikoniknya itu Bekasi dulu kebentuknya dari jadi ada dulu kan belum ada Bekasi tahun 1950. 40.000 rakyat Bekasi itu kayak unjuk rasa gitu, demo kan. Bikin pokoknya itu isinya rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Nah, rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah NKRI. Nah, akhirnya 1950 Bekasi jadi kan. Nah, itu punya kayak apa ya? Apa sih dibilangnya?
moto lah. Motonya itu Swantantra Wibawa Mukti. Swantantra Wibawa Mukti itu artinya daerah yang mengurus rumah tangga sendiri, berpengaruh dan jaya makmur. Ya pokoknya kayak mandiri gitu lah. Daerah mandiri, gak ikut ke Jatinegara, Jakarta, gitu. Bukan bikin daerah sendiri. Ya paling sih itu sih penjelasannya. Keren. Ternyata sejarahnya panjang sekali ya. Oh, kalau mau dipanjangin panjang lagi. Jangan kelamaan. Ini aja sudah cukup ya untuk menjelaskan semuanya gitu ya. Iya. Kalau kita panjangin abstraknya lah, abstraknya. Ya itu sih nggak apa? Kalau di bahasa Indonesia, matkul bahasa Indonesia abstrak gitu. Abstrak yang di awal-awal. Ya lanjut deh. Oke, berarti tadi udah Rizky dengan Sony menjelaskan. Berarti sekarang saatnya aku akan menjelaskan. Perkenalkan, namaku Imade Mahadika Putrakanu. Aku berasal dari Lombok. Nah, ada yang tahu Lombok nggak? Lombok itu, kalau banyak sih yang bingung Lombok itu di mana sih? Lombok itu di sebelahnya Bali. Itu Pulau Lombok di Provinsi NTB. Nah, di Lombok itu juga banyak banget kayak budaya-budayanya sih. Salah satunya dari makanan yang kita bahas ya. Ini makanan sate bulaya. Nah, dari sate ini kan sate. Sate lagi sih, lapar ini malam-malam. Tadi kan kita bahas sate. Kalau satenya dari Bali kan dia itu kayak semuanya tuh digenggam, dimasukin ke lilitannya, ya kan? Iya. Kalau di Lombok ini satenya tuh seperti sate-sate biasa. Jadi kayak dipotong, ditusukin satu-satu dagingnya. Tetapi yang buat bedanya itu bulayanya. Nah, bedanya tuh apa? Bulaya itu artinya itu nama lontongnya gitu. Jadi ada kayak bentuk khas namanya lontongnya tuh bulaya namanya. Gitu. Itulah. Oh, kayak ibaratnya kayak ketupat gitu ya. Ya, tapi ini tuh bulaya. Kan ketupat biasanya bentuknya kayak belah ketupat. Kalau bulaya ini bentuknya ini memanjang. Jadi mau lontong tapi dia lontong tapi bentuknya memanjang gitu. Iya, kalau lontong kan dia pasti kayak bentuknya tuh bakal segitiga gitu, kerucut kan. Kalau ini kayak tabung gitu, jadi lurus dia, sama dari ujung sampai ke ujung dia sama besarnya gitu. Itu yang namanya. Oh, kayak silinder gitu. Ah, benar, kayak gitu dia. Terus ada perbedaan rasa gitu. Perbedaan rasa mungkin dari bulayanya tuh lebih lembut gitu daripada kalau lontong kan mungkin dia kalau kita makan tuh pas kita potong tuh agak keras dikit. Kalau ini benar-benar lembut dan ini tuh enak banget dipakein sate yang pakein bumbu pedas gitu loh. Oh, berarti bedanya secara tekstur lah ya? Iya, tekstur. Tekstur dan bentuk lah untuk membedakan. Bentuk. Gitu. Dan ini makanan yang bisa dimakan oleh semua umat. Aman. Halal. Kenapa Son? Soalnya ini ya, kalau di sini tuh lontongnya bentuknya gitu, sama, silinder juga panjang. Silinder. Nggak tahu ya. Tapi mungkin istilahnya mungkin kayak bentuknya mungkin apa di sini doang kali kayak gitu ya? Coba nanti yang kita silinder gitu. mungkin beda-beda. Tapi itu yang dari Lombok. Yang kedua itu ada makanan namanya ayam taliwang. Nah, tahu. Oh, ayam taliwang. Taliwang tuh dari Lombok. Iya. Ayam taliwang. Kira dari Bali tau. Nah, kalau dari Bali ayam betutu dia. Enggak, kalau dari Bali kan karena sebelahan kan ya gampang lah. Mau nyebrang gitu. Lidah doang. Jadi ayam taliwang tuh kan makanan di mana-mana pasti ada itu ayam taliwang sekarang. Udah go nasional itu. Dia kayak ayam yang dia dibakar gitu dengan bumbu khasnya gitu loh. Disajikan dengan plecing. Nah, plecing itu juga dari Lombok gitu. Plecing kangkung. Kirain dari Bali. Enggak, plecing kangkung itu tuh jadi ayam taliwang tuh lebih enak disajikan dengan plecing kangkung gitu. Jadi kayak sayur kangkung yang dipakein bumbu ulekan, bumbu pedas ulekan itu loh. Kayak bahan-bahan bumbu ulekannya tomat, cabe, garam, terus kayak terasi dan lain-lain. Itulah jadinya paket komplit lah itu. Itu mantap sekali kalau ke Lombok tuh harus dicicipin dan bisa dicicipin sama semua orang, ingat.
Ya, sekali Oke. lagi halal. Nah, sekali lagi halal itu. Setelah itu ada keseniannya. Keseniannya tuh ada namanya, ini sih kalau kamu ke Lombok nih, kalau ketemu ini nih udah sangat langka sih. Soalnya kalau di kota-kota udah jarang. Banyakan di dekat-dekat di kayak di Lombok di Timur, di Lombok Barat. Kok di Lombok ya, kalau udah di kota-kotanya tuh udah jarang. Nama keseniannya tuh ini dijadiin ekskul di sekolah-sekolah juga. Namanya gendang belik. Itu Oh iya, apa itu? kalau ini kesenian berarti. Iya, ini kesenian kayak gendang belik itu adalah kesenian beregu yang ciri khasnya itu ada 2 orang ataupun 1 orang membawa gendang yang sangat besar. Nah, kenapa namanya gendang belik? Gendang itu kan kayak gendang lah, kayak alat dipukul kan. Nah, belik itu diambil dari kata besar. Jadinya artinya gendang besar. Ciri khas dari gendang belik itu adalah gendangnya yang besar yang diiringin oleh orkestra, kayak misalnya kayak ceng-cengan. Ceng-cengan tuh kayak gimana ya? Kayak mungkin simbal, kayak simbal tapi lebih tebel gitu loh. Dalam drum band kan itu ada juga. Itu dia alat kesenian di Lombok. Dan gendang belik itu tidak jauh-jauh dari nyongkolan. Nah, ini nyongkolan juga, ini adalah kesenian. Nyongkolan ini kesenian arak pengantin. Nah, jadi nyongkolan itu kayak kita itu, kalau ada yang di Lombok yang nikah, itu tuh ditradisi dengan nyongkolan. Nyongkolan tuh jadi arak-arakan pengantin pria dan wanita kelilingin kampung gitu loh. Nah, diaraknya jalan. Iya, diaraknya jalan. Nah, jadi kenapa itu udah jarang di kota? Karena takutnya mungkin membuat macet gitu. Jadinya lebih banyak di daerah lain gitu. Tapi kalau di kota mungkin ada tapi sangat jarang. Lebih sering di Lombok-Lombok yang di pinggir gitu kan. Yang masih kental adatnya gitu. Itu tuh kamu jadinya ada pengantin diarak sama keluarga-keluarganya, kelilingin kampung, diiringin gendang belik. Dan siapapun yang ngelihat itu boleh ikut joget. Itu enaknya. Jadi ya kamu sama aja dong kayak Bali dong. Iya, kalau misalnya kan kalau ogoh-ogoh mungkin kita bisa ikut arak gitu kan. Nah, ini juga nyongkolannya kita bisa ikut arak gitu sekalian joget. Mungkin juga siapa tahu mau cari jodoh juga bisa. Oh, gitu. Kalau di Bali sih kayak gitu sih ngibing namanya. Itu beda lagi tuh, kalau ngibing tuh udah. Beda ya. Jadi ini tuh nari, jadi kamu kayak parade. Jadi nyongkolan tuh parade yang nganterin pengantin pria dan wanita kelilingin kampung dengan musik. Itulah nyongkolan namanya. Oke, kebayang. Itu udah kalau di daerahku itu kayak bukan pengantin tapi orang yang baru sunat. Kayak gitulah, kayak gitu, hampir sama kayak gitu. Ya, tapi pakai tapi kalau sekarang pakai delman lah kawan. Hampir sama lah kayak budayanya. Nah, setelah itu aku akan jelasin asal kata Lombok itu. Jadi orang Lombok itu memiliki 3 suku, yaitu Sasak, Samawa, Mbojo. Nah, orang Sasak ini biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo. Nah, kenapa disebut Lombo? Karena makna kata Lombok yang sebenarnya adalah lurus. Bukan Lombok cabe ya, tapi Lombok itu lurus. Lurus. Nah, nama Lombok ini sudah terkenal, sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi gitu. Nah, artinya kan tadi kata Lombok itu kan berarti lurus. Nah, Sasak itu kan berarti orang Lombok. Mirah artinya permata dan Adi artinya kejayaan, sehingga semua kata itu disimpulkan menjadi jadi orang Lombok yang memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Itulah kenapa namanya Lombok. Nah, gimana? Menarik bukan dari tadi penjelasannya? Menarik. Menurutku sih dari 3 kebudayaan kita yang dari Bali, Bekasi dengan Lombok tuh ternyata Indonesia tuh beragam banget ya. Sangat beragam. Nah, jadi baru secuil. Iya, secuil, tapi ternyata itu sangat banyak.
Menarik untuk kita gimana ya? Pingin kita yang dari makanan khas kita pingin nyoba, kesenian daerah kita juga pingin ikut gitu kan. Dari Ya loh, gue jadi pengen coba yang itu loh, yang jajanan Bekasi itu loh. Itu jadi kayak gimana Nah, sih? dibawain kan. Iya siap. Kayak kita kan jadi kayak ingin mencoba hal-hal yang ternyata di luar itu juga sangat sangat bagus gitu, kayak ternyata unik gitu loh, nggak di sini, nggak di daerah doang gitu, ternyata Indonesia mencoba hal yang baru lah. Benar, Indonesia beragam, Indonesia juga punya banyak suku, banyak kebudayaan, dan kebudayaan itu yang membuat kita pingin mencoba banyak hal, benar nggak? Ya benar. Apalagi kulinernya, wih. Kuliner. Salam satu kuliner. Iya. Apalagi malam-malam gini ya Allah. Aduh, malam-malam. Jam 2. Ini kita casting jam 2 malam. Lapar jadinya gara-gara ngomongin makanan. Aduh. Nah, buat kalian yang mendengarkan obrolan kita ini semoga bermanfaat dan inilah yang kita bisa tampilkan. Sekian dari kelompok saya yang ada Rizky, Kanu, dan Sony. Kami ucapkan terima kasih. Dadah. Akhirnya selesai juga.